Tuhannya Islam tidak kelihatan karena samawi. Sama itu kan langit. Kalau Tuhan itu kelihatan ya pagan. Contohnya Nabi Muhammad, Allah itu Esa, Qul Huwallahu Ahad. Tidak kelihatan Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun Asyura ayat 11. Kan sama dikatakan Musa. Allah itu Tuhan itu Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Mati manusia kalau melihat Tuhan, Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Karena samawi. Tuhannya Yesus mengenal satu-satunya ya. Inilah hukum yang terutama dengan seribu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan tidak bisa dilihat. Ya, di dalam Yohanes 5:37. Kenapa? Karena samawi. Kalau Tuhan bisa dilihat, ya pagan nantinya. Karena pagan itu rata-rata Tuhannya menjelma jadi manusia. Kisah para Rasul 14 ayat 11. Dewa-dewa turun menjelma mengambil rupa manusia. Nah, pagan itu dewa-dewa. Gitu. Betul, logika kita pun sama. Logika saya begitu aja. Kalau memang Tuhan kelihatan, buat apa saya nggak menyembah Tuhan yang kelihatan, dia bilang. Sama dengan kita kan seperti itu ya. Lalu tadi Ustadz katanya, Tuhan mereka ini roh katanya. Baal, Tuhan Islam itu roh atau bukan? Ini gimana kan Ustadz, silakan. Jadi dalam Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Kalau Tuhan itu roh, nanti sama dengan setan nanti. Roh. Ya. Roh iblis, roh jahat. Gitu. Nah karena Tuhan tidak serupa dengan apapun, ya bukan roh sebenarnya. Tapi kalau kata Yesus mengatakan Tuhan itu roh, sembahlah dengan roh dan kebenaran. Maksudnya Tuhan itu tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun gitu loh maksudnya. Bukan benar-benar roh. Kalau nanti Tuhan itu roh sama dengan iblis nanti. Roh jahat kayak gitu itu. Gitu. Iya, selain itu Ustaz, mereka ini senang sekali kalau mereka bicara roh-roh gitu ya. Sedikit-sedikit roh-roh kudus lah, roh apa segala macam kan. Tuhan roh lah gitu kan. Ngusir roh jahat, gitu. Bahasa roh gitu. Dan sering kata roh dengan iblis. Kenapa mereka selalu begitu gitu, selalu gitu Ustaz? Ya satu komplotan itu, bagian roh-roh itu. Tuhannya roh jahat ada semua nanti kumpul semua makhluk roh itu. Kalau Tuhannya samawi, Tuhannya Musa, Yesus apa itu sebenarnya tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun, tidak bisa disamakan dengan apapun. Kalau Tuhan itu roh nanti serupa nanti dengan ya roh-roh jahat itu. Gitu. Roh halus katanya. Selamat malam Musibah. Namanya keren amat itu. Ya langsung limit. Lanjut dulu lah Bang Baal. Musibah mau ngomong apa silakan. Ayah yang lain. Ngomong ada gurunda saya nih, sombong sekali gurunda ini. Memang saya nih Kang Chan, Ustadz Tata dengan Uniripa. Selalu kalau diskusi. Gak usah diskusi, kau bertanya aja, sampai pagi. Luar biasa, ini ciri orang yang pintar, memang cerdas ya. Kemudian Ustadz, kan banyak nih, mereka ini membuat subhat-subhat fitnah gitu ya, Islamopia gitu, menghujat gitu dan lain-lain itu. Apakah tanda-tanda ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebelumnya gitu kan? 1400 tahun yang lalu gitu ya. Berapa abad ya, 1400 tahun yang lalu udah dijelaskan nggak bahwa tanda-tanda ini akan terus ada gitu menghujat Islam gitu. Silakan Ustaz. Yuriduna yudfi'u bi'afahihim itu ada. At-Taubat ayat 32. Mereka dengan mulutnya yang kotor itu ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan menghujat, memelintir, tujuannya untuk memadamkan Islam gitu. Akan tetapi Allah berkehendak sebaliknya, malah Islam tambah bersinar. Nah ini nyata kan, di komal-komal mereka melintir Al-Quran, menjelek-jeleki Nabi Muhammad. Di sisi lain, Bang Juma memualafkan orang, bukan malah padam,
Malah tambah terang Islam. Ya banyak mualaf itu. Kita bicara 1 tahun inilah ya. Dalam 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Ya. Banyak penghujatan-penghujatan di Komal-Komal. Tapi dalam 1 tahun ini juga berapa banyak yang Bang Juma mualaf itu, memualafkan itu. Itu bukan malah padam, malah tambah terang Islam itu. Itu. Berarti kan benar Al-Quran, surat At-Taubah itu, ayat 32 itu. Makanya santai aja. Ya, biar mereka menghujat kayak apa, yang penting jangan ditonton. Ya. Bukan malah Islam malah tambah mundur, enggak. Malah tambah bercahaya itu. Tambah banyak orang yang dapat kebenaran. Memang sudah seperti itu ya. Jadi menanggapinya pertama ya menghindarilah penonton yang demikian ya Ustaz ya. Terus tidak hanya meninggalkan tetapi kita juga tidak diam Ustaz ya, seperti Ustaz tadi kan menjawab subhat-subhat itu. Nah ini kan perlu keilmuan nih Ustaz. Tidak sembarang orang menjawab subhat itu kan, karena kadang-kadang kalau tidak ada dengan ilmu ini bisa dengan emosi tidak terjawab subhatnya. Nah ada syaratnya gimana Ustaz? Silakan. Ya intinya sebenarnya kalau orang tidak siap, ya hati-hati kalau menjawab pakai Quran tuh. Memang orang yang menjawab pakai Quran itu harus pesantren memang. Karena tidak boleh, kalau di pesantren kan kita pelajaran tafsir itu kan ya. Nah kalau orang tidak masuk pesantren, ketika dia menjawab takutnya kalau gak dijawab malu, akhirnya dijawab apa adanya. Itu bahaya kalau Al-Quran. Man qara al-Quran biru'yatihi fal mutabawa maqadhu finnar. Barang siapa yang mengartikan Al-Quran, membaca, mengartikan dengan pemahamannya sendiri, maka disiapkan di api neraka. Jadi harus siap kalau kita itu pengen. Kalau saya itu, kalau Oten yang bertanya seneng memang. Karena pasti pertanyaannya gampang kan. Cuma saya itu setiap hari buka Komal tanya jawab itu, muslimnya itu. Ya kan bebas, bukan cuma Oten yang nanya ya. Ya, jadi bebas nanya. Kalau cuma nanya Quran, hadis yang orang Oten itu gampang kan, Oten kan gak ngerti kan. Pasti pertanyaannya mudah. Tapi kan kadang-kadang saya ditanya tentang fikihnya, tasawuf, semuanya merembet kemana-mana. Itu yang agak sulit. Kalau cuma pertanyaan Oten itu apa itu? Wong mereka gak ngerti tentang Islam. Pasti pertanyaannya kan mudah. Yang bahaya itu kalau sesama Muslim. Karena Islam itu kan kitabnya tebal-tebal kan. Ya, kalau berapa puluh meter itu kalau kitab Islam itu. Jadi memang perlulah. Kalau saya pribadi kenapa buka tanya jawab khusus Oten ini? Karena memang biar kita tidak di-framing. Kenapa Islam itu di komal-komal manapun bahas Bible, takut ditanya Islamnya. Akhirnya saya buka untuk tanya jawab itu. Biar kita gak di-framing. Kata siapa? Wong saya setiap hari buka komal. Khusus bertanya. Gitu. Malah beberapa hari ini 1 minggu udah ada mereka yang mau naik sudah. Bukan takut dialog, takut tak suruh bertanya. Kalila, selamat pagi, assalamualaikum. Kalila? Ya, kok gak ngomong naik, minta naik. Di kitab mereka itu ada Tuhan bertanya Tuhan itu gimana ya Ustaz ya? Ada tertulis gitu kan Ustaz kan? Tuhan, kalau kan Yesus Tuhan kalau menurut orang Kristen, di kitab mereka ada tulisan gini, Tuhan bertanya dengan Tuhan. Bisa gitu ya? Ya gitulah kalau manusia dituhankan. Nah, akhirnya Tuhan yang ngomong.
Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan bersyukur kepada Tuhan nanti. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, udah nggak banjir bang. Ya, lanjut. Lanjut bang, malasin. Ada lagi tentang pernikahan Bunda Aisyah ini yang dijadikan subhat ini. Gimana Ustaz? Silakan. Kalau itu kan kita harus tahu pendapat ulama lagi. Hilafiyahnya ulama itu Nabi serumahnya hilafiyah. Ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 17, bahkan ada yang mengatakan 20. Itu yang beda pendapat ulama. Tapi kalau hadis 6 sampai 9 itu belum satu rumah itu. Ibaratkan tunangan. Yang dibahas ulama hilafiyah itu satu rumahnya. Maka kita ngambil paling sedikit sudah ya, umur paling muda udah 12 tahun. Nah, kalau 12 tahun ini tidak masalah. Orang-orang desa kan di zamannya ibu saya rata-rata menikah itu 12-11. Ya, 10-11-12. Makanya ibu saya sampai sekarang masih hidup, umur 12 tahun menikah. Nah, karena mereka ini nanya, orang sekarang yang nanya, ya, yang dikritik, yang dibahas zamannya Nabi. Ya, tidak usah jauh-jauh ke Nabi. Wong ibu saya masih hidup kok. Rata-rata saat itu umur 11-12 menikah itu. Tidak masalah. Ya ada Kristen nih, Ustaz Alto, selamat malam. Malam Alto. Oi. Alto. Minta naik kok diem. Ya, selamat malam. Malam, pagi. Biasa aja, jangan kasar, Oh, iya, Bang. Gue ngomong halus banget tuh, tanya Ustaz tadi gue ngomong pelan lu asal gimana emang gue kasar. Kalau Pak Ustadz keren. Kalau kau yang gak keren. Iya nggak apa-apa. Yang penting masih ganteng dikit lah Bang Alto lah. Yang penting udah Mana, laku. Bang, ada yang Gila, yang Iya, penting udah silakan. laku. Kalau saya belum laku. Masa Pak Ustadz Bang Alto, belum ada silakan. pacar, belum ada Jangan istri, ngomong masa pacar. sih? Pacar banyak, tapi saya ditinggal melulu, putus melulu. Ya udah. Waduh. Ini Ya Bang pengaruh Alto mau host bahas ini. apa? Alto mau bahas apa? Iya, Aku kasar lagi Pak bilang Ustaz. Ustadz. Lanjut. Ustadz, saya mau tanya nih di Maryam 19 nih. Kenapa? Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan anugerah seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Itu artinya anak ini siapa Bang Tata? Yaitu sama dengan Lukas 1 ayat 26. Pada bulan ke-6, Tuhan mengutus Jibril kepada Maria untuk memberi kabar bahwa Maria akan mengandung gitu. Sama dengan itu. Kan Jibril. Oh, berarti ini terkait dengan kelahiran Isa Al-Masih, Yesus Kristus gitu. Iya. Oh, itu saya senang berdiskusi sama Ustadz ini. Kalau dengan host malas dengan host ini. Host nggak jelas Emang host ini. enak aja emang gue jahat Alto lu kapan ketemu ngobrol sama gua? Lu Alto. Lanjut Alto lanjut. Jangan ini selain lanjut. Ya, makasih Ustadz. Kan selama ini Muslim mengklaim ya bahwa Tuhan itu kok beranak, Tuhan itu punya anak. Tapi setelah mendapat penjelasan dari Pak Ustadz bahwa terkait dengan Maryam 19 bahwa sama dengan di Lukas tadi yang Pak Ustadz sampaikan, waduh berarti Muslim sendiri lagi menghujat Nabi Isa
Kan demikian seperti itu. Menghujat Allah juga. Isa dengan Isa ini kan Allah ciptakan dengan kalimat. Ibaratkan gini, Tuhan kalau menciptakan sesuatu kan gampang. Idza aradallahu syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ketika berkehendak mau menciptakan apapun, cukup dengan kalimat pun jadi. Contoh Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi. Sama dengan Isa. Berfirmanlah Tuhan, hamillah Maria, hamil. Makanya disebut kalimatullah. Allah ciptakan dengan kalimat. Gitu. Oh gitu. Berarti yang terkait dengan Maryam 19 tadi itu Allah juga mempunyai anak begitu. Oh enggak suara. Kok tidak dengar suara Pak Ustadz? Oh situ itu mute-nya. Ustaz. Mute-nya ya, tanya. Bukan Allah punya anak. Ada Isa ini atau Yesus sama seperti saya. Manusia. Cuma bedanya kalau saya prosesnya dari ayah dan ibu. Kalau Isa Allah ciptakan langsung. Hamil Maria, hamil. Allah menciptakan manusia dengan 4 cara. Adam tanpa ayah dan ibu. Hawa tanpa ibu. Isa tanpa ayah. Saya dari ayah dan ibu. Supaya umat Islam kalau ditanya bisa jawab. Tahta Tuhanmu kuasa. Iya. Bisa nggak dia menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu? Bisa. Adam itu. Kalau tanpa ibu bisa. Bisa. Hawa itu. Kalau tanpa ayah bisa. Isa itu. Kalau dari ayah dan ibu bisa kita semua ini. Nah, walina ja'alahu ayatan linnas. Sebagai tanda Allah itu kuasa menciptakan manusia. Ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu, tanpa ayah dan ibu. Itu. Terus. Begitu ya Pak Ustadz. Oh berarti Isa Al-Masih itu tanpa persetubuhan. Iya, Hawa juga tanpa persetubuhan. Kalau Adam dari tanah tanpa ayah dan ibu, langsung Allah jadikan. Ting, jadilah tanah, jadilah manusia, jadi. Tapi host pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu bersetubuh, Maryamnya bersetubuh. Hostnya. Framing aja dia Ustaz, framing aja tuh si Alta Malaysia. Framing gimana? Gua lagi disalahin, gua gak ngomong apa-apa dari tadi. Lanjut Ustaz. Ya ini siapa Kang Dito? Kang Dito ini pernah menyampaikan begitu bahwa Isa Al-Masih, Maryam itu bersetubuh. Oh, kalau itu di kitab Bible itu Bang Baal biasanya itu. Kan di Bibelnya kayak gitu kan. Berhubungan dengan Roh Kudus. Bang Baal itu biasanya. Iya Bang Baal. Ini Bang Baal ini. Dia pengajar Islam yang sesat dia nih. Ya, saya harus mengatakan itu. Ya enggak. Ya, Maksudnya sabar, Bang Baal itu bukan bahas Islamnya. Dia membacakan Bible gitu loh. Tidak, tapi kemarin juga dia bahas Al-Quran, dia mengatakan begitu. Ini dia nih, memang sesat dia. Jangan Bal. Enggak, betul Pak Satu Ustaz. Baal kata Pak Alto. Lanjut Alto, lanjut. Ustaz, saya mau tanya lagi Pak Ustaz. Saya mau tanya lagi di Silakan. Sampai pagi boleh. Al-Safat ayat 32. Kami mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang sesat. Kami ini siapa Pak Ustadz? Lalu yang disebut kami ini orang sesat, kami juga menyesatkan orang. Ini gimana sih? Itu biasanya Penjelasannya. baca yang benar dulu. Kami mengakui telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri orang-orang sesat. Oke, itu baca dari ayat sebelumnya biasanya. Gini loh ya, ada orang
Dia diajak beriman kepada Allah, tidak mau. Ya, kan sesat udah orang ini. Lalu dia mengajak orang lain. Orang-orang lain ini mau. Nanti di akhirat, ya, ketika Allah sidang, kamu salah, kamu tersesat karena kamu mengikuti setan-setan itu. Disuruh mengatakan sesungguhnya kami sendiri orang-orang sesat. iya, kami di situ Kami kan sendiri ini siapa? orang-orang yang mengajak itu loh. Orang mengajak kesesatan kan dua-duanya nanti masuk neraka. Maka yang diajak ini menyalahkan yang atas. Ya, kamu sengaja saya dulu. Kenapa kami sendiri juga sesat kok? Gitu. Kenapa kamu mau diajak saya? Gitu. Ibaratkan gitu itu masalahnya. Karena orang itu nanti oleh Allah disidangkan. Kenapa kamu tersesat? Tidak mentuhankan aku, tidak mau beriman. Oh, saya ikut itu. Ya, kamu sih ngajak-ngajak saya dulu. Wong saya juga salah kok. Gitu maksudnya. Kami juga salah. Ya udah dua-dua. Gitu. Tidak ada yang bisa membela. Karena saya menyalahkan mereka. Wah, mereka juga salah. Apa kami juga sama seperti kamu? Tapi kan saya ikut kamu. Ya, Iya, saya Iya, kurang mendapat penjelasan begitu detail. Ini kami juga orang-orang sesat. nah iya, Kami orang sesat menyesatkan. mengajak orang sesat. Akhirnya saling menyalahkan nanti. Wong, misalnya saya sesat, salah ditanya, menyalahkan saya. Tahta yang ngajak saya, ya Allah, kata saya, kenapa kamu mau? Saya sendiri sekarang salah, sesat juga. Nah, kamu ikut saya, kenapa kamu dulu mau? Nah, siapa yang mau disalahkan? Ya dua-duanya tetap salah. Ya tumben lagi santun ini Ustadz. Alto. Gitu. Gimana Bang? Lanjut, tanya apa lagi? Ya, tapi di sini saya juga ada melihat ada bidadari surga digambarkan. Aduh, ini An-Naba ayat 31 sampai 33 Pak Ustaz. Loh, Ini gini. bidadari untuk siapa? Oke, bidadari itu gini loh ya. Pertama, wa idza ra'aita summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat surga, maka isinya surga itu kenikmatan dan kesenangan. Seperti apa Tahta? Pak kasih contoh saja sekarang ya. Ini kalau ada orang nikmat enggak kalau orang itu punya rumah? Nikmat itu senang. Maka di surga bukan cuma rumah, istana rumah kita itu. Yang kedua, senang nggak kalau kita itu banyak makanan-makanan? Ya senang Tahta. Maka di surga ribuan kali lipat banyak makanan disediakan itu. Yang ketiga, enak nggak kalau punya istri? Iya, maka di surga bidadari istri kita. Tetap istri kita di dunia itu, di surga tetap menjadi istri kita. Cuma wajah kita agak jelek kayak gini, ganteng. Istri kita cantik menjadi bidadari. Ya. Kamu kira surga itu seperti apa coba? Kalau saya pakai Quran dan Bible, hafal saya keadaan surga itu. Makanya Yesus makan-makan kan, minum-minum kan di surga. Itu. Wong di surga itu punya mulut, ya untuk makan. Ya. Punya titik untuk apa kalau punya titik tidak dibuat gitu di surga? Malam, boleh tanya? Ya boleh nanya. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Ayo. Saya mau tanya salah satu Bentar, sifat Bang Bandar dari Islam Kristen Bang. Kristen, Bang. Silakan. Kristen, oke lanjut silakan. Saya mau tanya seputar sifat 20 yang wujud. Terus. Yang wujud itu sifatnya apa? Dan Jadi sifat 20 itu kan dibagi 4. Sifat saya tanya yang
Wujud itu saja. sifatnya Wujud itu padat. artinya ada. Allah itu ada, wujud Ya itu yang ada. ya yang wujud itu sifat Wujud itu apa artinya? ada. Dalam sifatnya Allah ada kan? Ya sifat itu sifatnya apa datnya sih? Ya sifatnya, kan sifatnya Allah. Datnya Ya tidak serupa dengan apapun datnya itu, sama dengan Sifatnya- keluaran gini. Tunggu sifatnya dulu. wujud. Wujud itu sifatnya. Ya, makanya. Abang nanya, Dengerin siapa dulu. dulu mau dijawab Pak Ustaz? Tak jawab pakai Quran dan Bible. Allah itu ada. Lalu seperti apa Allah itu? As-Surah ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kalau dari keluaran Wujud itu yang wujud itu Yesaya wujud itu 40. Allah apa sifatnya? Ada, wujud itu artinya ada, Allah itu ada. Ya, terus kalau ditanya seperti apa? Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, As-Surah ayat 11. Tidak serupa dengan apapun. Udah, apa lagi pertanyaannya? Kan udah gue bilang, nanya yang tanya. Tak jawab pakai Quran dan Bible itu aja. Ya Pak Ustadz, saya boleh menjawab tadi yang pernyataan Pak Ustadz Wujud itu terkait sifatnya dengan apa surga datnya ya. apa? Terkait dengan surga. Kalau di surga Kristen begini, Yesus telah menjelaskan ya bahwa guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih Itu di ada. hari kebangkitan itu, bukan di surga. Iya. Ya, saya menjelaskan dulu toh, Pak Ustadz. Masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya. Itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak, itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitannya, tentang bangkitnya orang-orang mati tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nats tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Nah sekarang kenapa mesti di Muslim ada bidadari? Oke. Saya memberi Udah. saya memberi satu contoh lagi, Bang Ustadz, minta maaf. Saya memberi satu contoh lagi terkait dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa pada saat belum jatuh ke dalam dosa, mereka itu telanjang. Tapi mereka tidak ada hawa nafsu. Tidak melakukan hubungan badan. Mereka jatuh ke dalam dosa. Baru diusir. Di situ baru Yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan bersama-sama dengan dia ke ruang jamuan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, ya udah kikuk-kikuk sudah. Perjamuan kawin, pintu itu ditutup, keliru, Pak Ustaz. kikuk-kikuk. Yang disebut perjamuan kawin itu yang Yesus berdandan Ada kikuk-kikuk, ada kikuk-kikuk. untuk menjemput
suaminya Nah, itu sekarang kalau adalah mereka, orang-orang kudus yang mereka tidak diselamatkan. makan, tidak minum. Yesus minum, Abraham, Isa, Yakub makan. Diselamatkan. Jadi kalau yang di atas terkait dengan makanan adalah makanan surgawi, bukan makanan yang seperti makanan di dunia. surgawi? Gitu. Memang artinya bahwa kalau kita membaca lagi itu kita akan tahu ya bahwa makanan surgawi itu bukan makanan duniawi. Dan pada saat perkawinan di anak domba itu perumpamaan menjemput orang-orang percaya yang diselamatkan itu lalu masuk surga. Bukan lagi ada hubungan-hubungan lain, hubungan-hubungan di dunia, itu tidak ada. Karena hal kenajisan itu tidak bisa dibawa pakai di data. surga. Anda mah kalau mau Ya. nyangka pakai data. Saya tadi kan pakai 7 data. Nah, Anda Ya, artinya kan begini, Pak Ustadz. Itu kan di Wahyu juga ada tuh, tercatat. Ya. Kemudian, yang saya mau memberi ilustrasi tadi terkait dengan Adam dan Hawa itu. Mereka telanjang, tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan hubungan itu. Hubungan badan, hubungan intim. Nah, Tidak pada saat boleh. mereka jatuh ke dalam gambar. Kalau tidak berhubungan badan gak boleh. Apa kata Tuhan? Ya, dia menciptakan Adam dan Hawa, beranak cucu lah. Kalau tidak kikuk-kikuk, gimana mau? Iya, itu setelah Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Ya, bukan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu di hari ke-6, ya, Sekarang saya tanya Pak Ustadz, Adam dan Hawa itu pada saat Adam dan Hawa. belum Lalu berbuat diperintah- dosa, apakah mereka punya hawa nafsu? Lalu diperintah untuk beranak cucu. Gimana kalau tidak kikuk-kikuk? Silakan. Apalagi kalau mau Bang Alto nggak ada suara. kalau mau nyangga itu pakai data. Nah, silakan. Suaranya nggak ada Bang Alto. Ya lanjut. Ini Islam terbaru Pak Ustadz. Bang Alto tadi suaranya hilang. Diulang. Ini saya ada nonton video terkait dengan Muslim terbaru ini. Coba Pak Ustadz komen. Islam itu udah perlu nonton video kayak gitu. Langsung nanya ke saya Nggak saja. perlu. Iya. Ngapain pakai video? Langsung aja Alto. Itu bukan Islam kayak gitu. Eh? Islam nggak ada ajaran gitu. Pedoman umat Islam itu apa? Taraktu fikum amro ini lantadillu mata masatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Quran dan hadis. Itulah pedoman saya. Percuma kamu nunjukin video kayak gitu itu. Wong pedoman saya bukan YouTube, bukan video. Quran hadis. Iya, tapi saya kan butuh penjelasan dari Pak Ustadz terkait dengan Islam terbaru ini. Ustadz sebentar sedikit. Ustadz, ketika perkawinan anak domba itu kan ada pintu masuk ke perjamuan kawin gitu kan ya. Iya. Lalu pintu ditutup. Kalau kita ke perjamuan makan pasti kita makan dong, Makan. ya kan? Perjamuan minum-minum pasti kita minum. Nah, ke Minum. perjamuan kawin ini kikuk-kikuk ini apa Ustadz? Pasti kikuk-kikuk katanya kan gitu. Silakan Ustadz. Tidak ada. Kalau kami itu tidak ada kikuk-kikuk seperti kalian. Sabar-sabar Bang Alto, ini kita tanya ke Ustadz Tata. Masuk ke ruang perjamuan kawin. Bukan, itu pertanyaan itu ke saya. Dan saya harus menjelaskan bahwa di surga kami itu tidak ada seperti itu. Makanya kenapa demikian? Iblis salah mengutip sehingga membuat dalam buku-buku yang baru, kitab-kitab yang baru, sehingga itu dimasukkan
ke dalam kitab-kitab yang baru terkait dengan kikuk-kikuk itu. Sebentar. Itu di surga Enggak, ini Kristen. tadi yang mengatakan Surga kikuk-kikuk. Kristen nggak ada. Sebentar, ya, oke, nggak apa-apa. Jadi kan saya bertanya ke Ustadz Tata, Ustadz Tata yang mengatakan kikuk. Nah, kalau saya ulang ya, kalau ke perjamuan makan pasti orang makan-makan kan gitu. Ke perjamuan minum pasti orang minum-minum. Nah, perjamuan kawin ini kan katanya pasti namanya, apalagi pintu ditutup. Ngapain pintu ditutup kan? Pasti kita pun kalau sama istri pasti pintu ditutup lah ya. Pasti kikuk-kikuk. Nah, kikuk-kikuk ini apa Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, maksudnya beranak cucu lah dengan cara kikuk-kikuk. Gitu. Tidak. Bahwa ada kikuk-kikuk. Makanya saya merasa bersyukur. Kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia itu dengan membawa perumpamaan. Sehingga iblis itu salah mengutip. Iblis salah mengutip lalu dibuat. Nah, dibuat nih. Ini kitab baru yang harus ada kikuk-kikuk, seks dan sebagainya. Tapi yang sebenarnya itu tidak ada, begitu. Itu perumpamaan. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada kiasan, ada nasihat, ada perumpamaan. Ya itu semua sama seperti yang terkait di Kidung Agung. Kidung Agung itu adalah syair. Itu syair. Nah makanya iblis itu salah mengutip sehingga iblis memframing dalam artian bahwa dalam tulisan-tulisan kitab-kitab yang baru itu. Karena kalau di Galatia 1 ayat 8 dan 9, terkutuklah walaupun kami atau seorang malaikat dari surga membawa Injil di luar Injil lain selain Injil Kristus, itu terkutuk. Nah makanya perumpamaan-perumpamaan itu salah kutip oleh iblis. Sehingga iblis menulis itu. Oh, iblis. Ada seks di surga dan sebagainya. Begitu. Ya udah, berarti dalam Bible ada anunya iblis berarti. Ya ada apa-apa udah terima aja lah, ada apa-apa. Ada Iya. Mungkin itu ini ya Pak Ustadz yang terkait dengan Tata, itu tadi anak domba ini siapa Ustadz? Yang kawin ini, sabar. yang anak domba yang kawin ini siapa Ustadz tadi itu Ustadz? Maksudnya saya nggak tahu anak domba ini siapa Ustadz? Yesus kalau di Bible. Oh Yesus yang kawin ya. Oke, lanjut Ustadz, makasih. Silakan Alto. Itu Yesus, tapi bukan terkait kawin di dunia, bukan. Ya, itu saya sudah jelaskan ya. Kejadian 2 ayat 25. Mereka dua telanjang manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, itu pada saat mereka belum jatuh ke dalam dosa. Eden itu, walaupun Taman Eden. Bang Baal dengan istrinya kalau di dalam tidak malu dia. Walaupun sama-sama telanjang. Bukan, ini terkait dengan kejadian Adam dan Hawa belum jatuh dalam Ini dosa, dewasa Ustaz. sekali Ustadz. Ustadz belum nikah ini. Makanya dalam kejadian 2 Yang ayat kedua. 25 ini menjelaskan. Saya kalau berdua dengan istri misalnya, ya tidak malu. Kan tidak ada siapa-siapa. Nah Adam kan cuma berdua sama Hawa. Tidak mau malu sama siapa? Tapi mereka tidak bersetubuh, Pak Ustadz. Loh, terus. Waktu di dalam Eden itu mereka belum Kok oleh Tuhan disuruh kok? melakukan hal-hal terkait dengan itu karena Eden itu melambangkan surga. Nah ya terus. Jadi tidak ada tempat najis. Mau sama Tuhan Tidak disuruh. ada tempat najis. Kenapa tidak gigu-gigu? Iya. Sama Tuhan disuruh. Ya tadi kan saya sudah menjelaskan perkawinan anak domba itu Assalamualaikum yang terkait warahmatullahi dengan wabarakatuh. Yesus Waalaikumsalam. Ustadz Afan mengambil Ustadz, semua dia ini orang bilang dia hasil kudus najis. yang diselamatkan itu. Alto, kau tuh muter terlalu panjang. Gitu. Kau hasil najis kalau begitu Aduh, mau. kau lagi dia. Enggak, kau hasil najis. Di sini baru kau. Enggak, kau hasil najis kau. Aduh. Kau mau bilang hubungan laki-laki Ketemu dan lagi perempuan itu dengan najis. Dian ini. Bukan, jawab pertanyaanku. Kalau kau bilang hubungan kau suami baca istri di itu Eden, najis, Taman Eden berarti itu kau mau kejadian, bilang kau itu anak ya. najis. Itu pikiran kau buruk saja. Kau dengar baik-baik ya.
Saya Tadi data udah Saya banyak. tanya Matius kau, 8 di nomor surgamu 11, ada Matius 25 nomor bidadari, 10. itu untuk apa? Oh, kau kemenain itu. Saya tanya kau dulu. Saya tanya kau dulu. Di surgamu kau untuk apa? Minta maaf ya Pak Ustadz ya. Minta maaf Pak Ustadz Tata ya. Saya tanya Dian dulu. Di surgamu ada 72 bidadari Yes, dan kau kenapa mendapat rupanya? jatah 72 Dan itu dihalalkan itu. Tuhanku, kenapa Untuk rupanya? apa? Tidak seperti Kristen. apa? Untuk apa? Alto. Coba kau Dengerin, jelaskan dengerin. dulu. Kalian ini di dunia aja diharamkan babi, kalian makan. Kalau kami, kata Tuhan kami, jangan makan babi, nggak makan babi. Kata Tuhan kami, jangan kau minum khamr, kami nggak minum khamr. Jangan kalian Saya tanya bungakan, kau nggak dulu. kami lakukan. Minta maaf ya Kalian Pak di Ustadz surga Tata ya. dijanjikan tadi jelas tuh. Betul Ustaz ya? 100 istri kalian tolak. Dijanjikan makan minum kalian tolak. Matius 26:29. Yang membangkang Tuhan itu kamu atau kami? Coba pikirkan itu. Yang disebut makan dan minum itu terkait makanan Itu pikiranmu surgawi. blotor. Yang kita belum tahu. Bukan Bibelmu yang mengatakan. Ya, Hah? jadi Mau dikemanakan Anda Matius 8 memframing nomor 11 bahwa itu? Anda adalah Hey. makanan surgawi. Ini kalian itu ngakal-ngakali beda Tuhan. dengan kami. Itu namanya ngakal-ngakali Itu beda. Tuhan. Apa namanya, Alto? Aduh. Kau ngakal-ngakali Tuhan. Bukan ngakali Tuhan dan memang itu Iya, memang firman. Ya. Saya nih, kalau saya ya, mohon maaf ya. Berapa banyak laki-laki di luar sana seumur hidup nggak bisa kikuk, kere, makan susah. Nah, itu Datang ke setelah surga, kamu ngomong-ngomong. najis. Itu Bukan, itu aku setelah tanya sama dosa kau. masuk Berapa ke banyak orang miskin di dunia. dunia ini? Hari Makanya ini kau tahu makannya itu. sama apa? Sampai sore dia taunya cuma makan sama apa? Kalau harga surga itu nanti adalah kesabaran dia diberikan Saya tanya kenikmatan kau. oleh Tuhan. Saya tanya kau terkait dengan hal ini. Coba kau baca ya. Saya tunjukkan ini. Saya tunjukkan untuk kau. Coba kau baca. Benar nggak? Ini. Nah, kenapa kau tidak makan babi? Coba kau baca ini. Apa? Ya Kubra. Benar nggak? Apa itu? Ya, coba kau baca. Nggak ngerti. Ini Akubra, hadismu yang mengatakan hal demikian ini. Apa ini nggak jelas ngomong? Bacain lah. Oke, saya baca Sumbernya ya. dari mana? Hadis apa gitu loh. Kau dengar. Hadis nomor 472. Minta maaf ya Pak Ustadz Tata ya, minta maaf. Minta maaf. Baca aja. Dengan Dian dulu ya. Saya dengan Dian dulu. Nah, hadis nomor 472 dalam Sunan Al-Kubra yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyatakan bahwa Nabi Muhammad Abu Hurairah, kau baca salah itu. Alto. bersabda, ya, aku melihat Tuhanku dalam bentuk babi yang duduk Hai, di hadis atas apa itu? Mana ada cerita singgasananya. itu? Nah, coba kau jawab. Nggak ada. Aku nggak pernah dengar itu hadis begitu. Ini hadismu. Mana sumbermu? Ya, Sumbermu bukan mana? saya Sumbermu mana? mengada-ngada. Coba lihat. Kau kutip dari mana itu? PDF. PDF itu. Ada gini ya. Jangankan hadis so. Ya, lanjut, Ustaz. Sepalsu-palsunya hadis lo gak ada kayak gitu itu. Belum pernah aku dengar hadis begitu. Ngadi-ngadi kau. Nah inilah kalian nih Kristen ini. Kakak minta maaf ya. Kalau memang tidak ada bisa klaim. Memang Sehingga nggak tidak ada. beredar luas. Yang kami ambil dari Google. Lah kalau Google semua juga bikin, orang Kristen banyak bikin laman hadis kok. Kau Kau buka itu juga Muslim Pizza, referensinya ambil dari dengerin dulu. Google. Alto, alos, kau dengerin ya. Hei, Di selama kau Google diskusi, itu, nih, referensinya Muslim kau juga Pizza, kau ketik Muslim dari Pizza Google. itu, diem kau benci kali aku lihat kau aneh ini. Dengerin dulu, Muslim Pizza Iya, itu, karena dengerin kau itu dulu. congor banyak. Tidak pernah pakai waktu untuk diskusi. Nah ini kau lihat ya. Aduh, Kau lihat itu, kau lihat itu, ini. Nah ini, coba kau lihat. Kau jawab ini dulu. Minta maaf ya Pak Ustadz Tata ya. Minta maaf ya. Sumbernya dari mana itu harus Coba kau jelas. baca. Alto.
Nah ini aku bra. Itu tuh. Ayatnya Iya, tuh. kubra nggak jelas Nanti dicek begitu. ya hadisnya. Saya minta maaf ya. Saya Nggak bukan ada menghina, itu cuma kan hadis dapatnya begitu di sini. tuh, Los. Nggak Dapatnya ada. di sini, Dian, Pak Ustadz Tata, dan teman-teman semua ya. Saya minta maaf. Ya. Nah, artinya kan begini. Saya kembali tanya kau lagi. Kau pandai kan dengan agama kau, Dian? Saya tanya kau dulu. Ya. Kalau kau pandai. Nah, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan Nah, kemana dia? Hapuskan. Kena pelanggaran dia. Lanjut Ustaz. Yang ngaco gini loh, orang Islam tuh kalau dia baca kayak gitu pada diketawain seluruh orang Islam sedunia kalau belajar hadis kayak gitu. Yang dia dengan gitu. Ya Bang Xiaomi, selamat malam Bang Xiaomi dari Kristen Bang. Selamat malam Pak. Ya, saya dari Kristen. Iya, Bang Xiaomi silakan mau nanya apa ke Ustaz Tata? Kalau mau tanya jawab mungkin nanti boleh silakan. Ya, untuk semua yang ada di room ini, terutama selamat malam. Ya malam Bang. Ya Asadu? Ya enggak, belum. Ya lanjut Bang. Ya. Jadi saya dari Kristen ingin bertanya, soalnya di sini temanya dibuat Kristen tanya saja. Iya, betul Bang. Jadi pertanyaan yang ingin saya sampaikan, terutama untuk Pak Ustadz nih ya kan, soalnya Pak Ustadz lah dulu yang lebih bisa diajak ngobrol. Jadi Pak Ustadz Tahta, saya ingin bertanya, Ya lanjut Bang, Xiaomi santai aja, silakan. Silakan. lanjut. Nanya apa? ya mungkin saya Pak tidak terlalu mengerti dalam artian agama. Mungkin saya hanya bertanya dengan sekilas kehidupan saja. Kenapa terutama di Indonesia ini, tidak usah kita untuk di dunia, kenapa di Indonesia ini sangat banyak peperangan komunikasi antara Islam dan Kristen? Itu saja Pak yang saya tanyakan, dan yang saya lihat terlebih dulunya untuk di sosial media, mengapa begitu banyaknya perangan Islam terhadap Kristen untuk hal-hal negatif maupun itu cacian, ibaratnya hinaan, seperti itu Pak Ustadz. Syukran galu, syukran. Oke. Jadi gini. Lanjut Ustaz. Ya. Kalau agama lainnya itu mungkin sadar. Karena memang sebenarnya agama ini yang samawi terutama, para nabi itu diutus hanya untuk satu kaum. Musa diutus untuk seriwil doang. Yesus diutus untuk seriwil. Ya, Matius 15:24. Tapi ternyata Kristen ini punya dalil katanya, amanah agung, tebarkan ke seluruh dunia. Nah, Islam memang Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Ketemu akhirnya. Islam dakwah karena memang Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Kristen punya keyakinan harus menyebarkan ke seluruh dunia. Ya ketemu sudah. Nah kalau agama lain kan tidak. Mungkin sadar mereka hanya untuk satu kaumnya saja, kayak India. Mereka cuma di situ. Brahma, Siwa, Wisnu. Ya cuma di India kan. Coba orang Wahyudi. Cuma untuk di Seriwil. Tidak kemana-mana. Nah kalau Kristen malah dia menyebarkan sampai lewat tembakau apalah. Makanya Islam ini datang
Ayolah kita sampaikan kebenaran melalui dialog. Ya udah, inilah bentuknya kita sekarang. Karena sama-sama mempunyai keyakinan untuk menyebarkan ajaran. Cuma masalahnya, kalau Islam menguasai dua data, Quran dan Bible. Kalau Kristen, jangankan Al-Quran, ke Bible-nya sendiri tidak paham mereka. Ya. Jadi, karena keadaan memang sama-sama mempunyai keyakinan, menyampaikan, menyebarkan gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz, dan cukup jelas untuk penjelasan Pak Ustadz. Dan ini yang saya kutip, dan penjelasan Pak Ustadz itu memang logika. Kenapa agama lain tidak membahas? Karena mereka ibaratnya sudah paham gitu. Jadi yang saya pertanyakan ini loh Pak Ustadz, kenapa hanya di Indonesia saja yang terlalu banyak kontroversial kayak gini? Sedangkan di luar seperti di Arab, kalau kita mengikuti sosial media seperti zaman sekarang, mungkin itu masih di bawah golongan tidak ada untuk kontroversi soal agama antara Islam dan Kristen. Lantas mengapa di Indonesia ini begitu banyaknya? Sampai-sampainya untuk tempat ibadah ini loh Pak Ustadz. Saya ini melihatnya saja. Adalah Pak Ustadz. Mungkin ini belum dibilang adil loh Pak Ustadz. Ya, Soalnya oke. kontroversinya Oke, sudah. sungguh sangat jauh. Oke, saya paham. Jadi gini. Pertama, di Arab itu gak neko-neko. Otennya gak neko-neko di Arab itu. Tapi kalau di Indonesia, mereka datang ke pelosok-pelosok. Ya, apapun caranya yang penting. Bahkan saya pernah ada orang pendeta masuk Islam. Akhirnya dia cerita gini, hati-hati. Ada target sekiranya 2020 sama 50-50 Indonesia ini. Kristen dengan Islam itu. Jadi mereka ini dengan cara apapun. Nah kami sekarang ya harus mencegah itu. Kan tidak boleh berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Kalau memang dipaksa cara kayak gitu, ayo kalau berani dialog aja. Tidak usah pakai cara yang kotor lah ya. Memaksa orang, sembako, apalah datang ke rumah-rumah. Tidak usah, pakai dialog aja. Yang kedua, masalah rumah ibadah. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Ini aturan dari pemerintah. Bahwasanya kalau orang mau bangun tempat ibadah harus memenuhi syarat. Iya, Minimal. Kristen juga punya syarat loh Pak. Iya. Nah Ya, sekarang orang itu gini, sudah mengurus dan orang itu sudah memiliki syarat. tunggu dulu gini. Islam itu loh ya. Dalam satu desa, tidak boleh ada masjid dua. Ini aturan dari Islam. Coba, ada nggak di Indonesia ini masjid berdampingan? Tapi kalau kamu tahu tentang gereja, ada kayak perumahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai hampir 10. Bergandengan itu. Padahal kalau Islam, nggak ada di Indonesia ini. Memang jaraknya harus jauh. Untuk apa? Masjid 2. Uang 1 saja tidak penuh nantinya. Kan menyesuaikan ke desanya. Oh kalau sudah masjid 1 pas, untuk apa bangun lagi? Makanya tidak ada masjid bergandengan itu gak ada di Indonesia. Kalian jemaahnya cuma 3 bangun lagi. Ayo. Ya, padahal jemaahnya cuma 3 orang. Itu pun kadang-kadang orang dari luar, bukan orang desa situ. Jadi kalian ini tidak ngerti aturan. Wong Islam Mohon maaf. sendiri loh. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Jadi saya membuat kesimpulan. Untuk Kristen itu berbagai cabang juga Pak Ustadz. Mungkin alirannya itu ada juga perbedaannya Pak Ustadz. Makanya ada yang sampai yang seperti yang Bapak Ustadz katakan, hampir branding gitu gerejanya ya Pak Ustadz. Seperti kami ini Pak Ustadz dalam Protestan, kami masih terbagi ibaratnya pecahannya, ada aliran namanya HKI, terus HKBP gitu loh Pak Ustadz. Loh, sedangkan
agama kan cuma 5 di Indonesia. Ngapain? Kalau sudah Katolik, Protestan kan gitu seharusnya. Ya sebenarnya Ini aja seperti udah, itu. Udah, kalau masalah itu jangan kamu ngomong ke umat Islam, tidak ada hubungannya. Itu pemerintahan sudah. Ya itu loh Pak Ustadz. Kan saya hanya mempertanyakan sosialisasi untuk lingkungan. Ya, karena Ibaratnya kalian mengapa? nggak ngerti aturan. Karena kalian nggak ngerti aturan. Wong umat Islam sendiri udah ada bangun-bangun kayak gitu. Bahkan saya dengan Bang Juma Ustadz Sugi 2021 kami membangun masjid di Belora, Jawa Tengah. Ya, saya sampai 5 kali wirawiri. Apalagi Bang Handi itu Ustadz Sugi. Ya golongan Bang Juma itu semuanya. Kami bangun masjid. Padahal 500 kakak penduduknya. Otennya cuma 1. Kami tetap saja suratnya ke bupati ini, ke ini, minta persetujuan ini. Ketat. Padahal mayoritas muslim. 500 kakak cuma 1 otennya. Apakah kami langsung bebas? Oh ini muslim semua ini. Udah bangun aja. Nggak gitu. Tetap ikut aturan. Nah kalian. Berjamaahnya cuma 3 bangun gereja. Ya, Sebenarnya gini loh Pak Ustadz. sedikit Ustadz Tata. Ya, silakan. Saya mau sampaikan juga sedikit. Dia tadi bilang nggak adil banget katanya. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk, Kristen itu cuma 7%. Tapi kalau kita lihat dari jumlah rumah ibadah seluruh Indonesia ini, masjid 350.000, gerejanya 75.000. Udah sepertiga. Kalau saya sebentar. Data terakhir gereja itu 82.000. Udah lebih dari sepertiga. Sebentar, saya Anda koreksi bilang juga, nggak saya koreksi adil. juga biar adil. Masjid Ya, itu Anda kurang lebih bilang- 1 juta dengan penduduk 220 juta. Oke, itu Anda bilang nggak adil. Kami ini umat Islam mau gimana lagi? Mohon maaf Coba. Pak. Mohon maaf. Nggak jumlah penduduk kita Iya. bandingkan dengan jumlah rumah ibadah itu baru pas. Iya. Jangan keadilannya menurut Pak. Denom. Kalau Dengar ya, menurut Pak. Denom, ya mampus kami. Satu kampung ada 40 masjid, 40 gereja. Gimana lagi orang mau tinggal? Gini, dengar, mohon maaf Pakai- ya Pak. pakai Saya jelaskan logika sedikit. dong. Untuk yang Bapak katakan seperti itu, untuk penduduknya bernominal Maaf ya, sekian. Dek, saya tinggal di Medan, Dek. Saya tinggal di Medan. Medan ini kota majemuk. Bahkan kalau kami jalan dari Siantar mau menuju ke Danau Toba, itu tidak dijumpai masjid di jalan. Tapi gereja 3 biji hadap-hadapan dalam jarak 50 meter itu ada. Udahlah Pak. Tapi kami nggak Maksudku protes. seperti ini loh Pak. Kami nggak protes loh. Nggak bilang nggak adil. Memang nggak ada umatnya mau bilang apa. Begini loh Pak. Seperti yang ada di Jawa sana. Bagaimana pendapat Bapak dengan di Jawa sana? Kenapa? Di Jawa kenapa, Dek? Masa orang yang ada di Jawa sana. Adakah gereja yang waktu hari Minggu sudah meluber keluar orangnya? Ada nggak? Nggak ada, saya rasa. Nggak ada. Tapi kalau masjid yang sholat Jumatnya udah nggak muat, banyak. Silakan balik Ustaz. Udah usah ngurus itu, kamu mendingan kamu dialog aja yuk. Ngapain mau itu urusan pemerintah? bedanya. Ada aturannya. Urusan pemerintah itu. Lanjut. Kalian udah dikasih Malam. minta jantung lagi. Jadi begini Pak Ustadz, ya kan. Sedikit lagi yang saya ingin sampaikan. Bolehlah Pak Ustadz, memang di Sumatera sana lebih banyak gereja dibandingkan masjid. Tapi apakah mungkin seperti di Jawa sana pergi ke Sumatera untuk gereja atau untuk ibadah? Kalau orang Islam ada aturannya. Tidak ada masjid satu desa, ada 2 masjid itu gak ada. Yang macam yang seperti yang kukatakan itu loh Pak Ustadz. Kalau di Jawa saya di sini saya tidak tahu. Saya orang Pasuruan. Memang Masalahnya ada seperti ini loh, Pak gereja. Ustadz. Tapi saya tidak tahu di mana tempatnya. Masalahnya seperti ini, orang itu sudah membuat untuk laporan untuk izin pembangunan. Ya kalau sebuah kamu memenuhi gereja. syarat, mau cuma 3 orang ngapain? Siapa bilang cuma 3 orang Pak Ustadz? Pak Ustadz. Udah. Kacau nih Ustaz. Udah, Oke, nggak nggak apa-apa. usah. Saya tambah sedikit lagi Ustaz. Sedikit aja lagi Ustaz. Kalian memang kurang ajar, intinya Ya, masalah supaya tahu dia. Di Aceh, Serambi Mekah.
Dari sejak saya lahir kecil saya di sana, itu ada 4 gereja loh Ustaz. 4 gereja gede-gede. Tidak ada masalah. Padahal jumlah penduduknya cuma 2.000 lebih aja itu yang Kristen. Enggak. Bayangkan 4 biji gereja gede-gede di bumi Aceh. Anda mau harap gimana lagi? Sebentar, ayah sebentar. Saya tanya sama Anda. Kalau data 82.000 gereja, kemudian yang bermasalah izin pendiriannya itu karena memang secara administratif, kadang-kadang memang kurang ajar. Seperti di Padang itu. Nah, pertanyaan saya sama Anda. Kalau di 82.000 yang bermasalah pendirian cuma 1, 2, atau 3, itu pun administratifnya kalian salah. Sekarang berapa persen dari 82.000? Kalau 1%, 82.000, 10%-nya 8.200. 1%-nya 820. Berarti kalau hanya 1-2 gereja yang bermasalah, itu berapa persen itu? 0,000. Ini kalian yang tak tahu diri. Kau baca nggak berita tadi di mana di NTT di Kupang seorang camat tidak setuju. Dengar dulu kau Alos. Baca dulu berita tadi pagi lewat. Beritanya ini. Diamlah dulu kau. Ini beritanya ini. Diam dulu. Kalian ini ngotot kadang-kadang ya. Dengar baik-baik. Biarkan saya bicara dulu. yang sopan etika. Siapa yang nggak sopan? Ini beritanya Bang Oten nih bacanya nih. Camat ini kan Bunda ya. Nih, Wali Kota Kupang tolak keras pembangunan masjid nih. Ini pejabat loh yang tolak nih. Ini di daerah mayoritas Karisteng ini masjid Lah ditolak. memang iya kok gimana sih kau lewat kok depan aku. Kembali ke itu aja sih Om ya, kembali ke dialog aja. Kalau ini urusan pemerintah. Dian, saya tanya kau Dian. Saya tanya kau. Ya. Ya. Di Al-Imran Anton yang tadi ayat Ustaz. Anton yang Al-Imran tadi. 3 ayat 3. Saya tanya kau dulu. Dia menurunkan Alkitab kepadamu dengan sebenarnya. Kalian ribut. Membenarkan kita yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Coba kau jelaskan Dian. Saya butuh penjelasan dari kau, minta maaf ya Bang. Injil oleh Allah diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa. Sudah selesai. Apa lagi? Apa yang kau punya penjelasan yang seperti Kalau begini? sudah selesai Kalau apa begitu lagi? anak kecil juga bisa. Nah sudah aku jawab apa lagi? Kau congor banyak aja kau. Loh. Sudah aku jawab. Injil kepada Nabi Isa bukan kepada Yesus. Wabarakatuh. Bang. Dian ini. Dian ini kalau kita naik diskusi di dia punya room, tidak ada kesempatan kita bicara. Loh, udah aku jawab. Tidak ada kesempatan untuk kau juga belum jawab saya punya pertanyaan dulu. Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa. Kau pikir di Injil kau itu yang kau pegang itu Injil? Itu Biblos. Aduh, kau ini memang ya. Loh, apa? Lalu apa yang kau pegang ini? Yang kitabmu yang kau pegang ini kitab apa? Al-Quran. Saya tanya kau dulu. Al-Quran. Quran. Alkitab, Al-Quran Al-Quran, dengan hadis Al-Huda, itu sama enggak? Al-Furqan. Saya tanya kau, An-Nur. Al-Quran dengan hadis itu sama enggak? Beda. Beda. Lalu kenapa Al-Quran bertanya kepada hadis? Loh, apa urusannya? Hanya ini. Nggak nyambung. Nah, kau bilang beda. Sekarang ketemu kau punya penyesatnya di sini. Ketawa Ustaz lagi Ustaz anak. Afan ini orang botol juga ini. Lanjut sama Ustaz aja lah, saya mau sholat subuh. Kau itu Udah aku nggak ada ilmu kau. Kau diam. Kau itu ngujat. Tapi Ngujat dalam apa saya orang lain ngujat? kau ditanya kau tidak bisa buat apa-apa kau. Siapa bilang nggak bisa buat Aku apa-apa? pandai, Udah dijawab pintar. kok. Nah ini baru kelihatan kau punya congor, bodohnya, gobloknya kau di sini. Ini. Saya baru dapat kau punya pintarnya. Sabar. Jangan Iya. itulah. Masa Afan Al-Quran dengan Tino, hadis beda? saya mau turun, saya mau sholat subuh. Al-Quran dengan hadis Ustaz beda. Afan mau Dengar pernyataan dia tadi. interupsi sedikit. Al-Quran dengan hadis beda. Tapi Al-Quran Siapa yang bertanya ngomong kepada Al-Quran hadis. sama kau Nah, ini nggak kau. ngerti. Kau kalau nggak tahu tentang Islam, Agak mending kau pintar tanya kau, daripada padahal kau pertanyaan simpulkan yang sendiri. mudah aja sudah tidak bisa jawab kau. Apa Harus siapa sama yang itu bisa Ustaz jawab? Tata tuh.
Apa? Siapa yang nggak bisa Kau jawab? tadi kan mengatakan Al-Quran dengan hadis beda. Memang beda. Aduh beda. Beda lah. Tapi Al-Quran ternyata Al-Quran kalamullah. bertanya kepada hadis. Dengerin. Hah? Kau beda Al-Quran lagi itu kau ini, kalam aduh. Allah. Sedangkan Memang kau hadis Islam- itu dari Islam- baginda Rasulullah. Kau Islam Sumbernya apa-apa dari kau? Allah. Gimana sih kau? Kau Islam abal-abal kau. Saya pantas menjas kau. Karena kau sudah menjelaskan yang kenapa tidak kau bilang aku tidak Islam sepaham di sini. abal? Kau malu di sini saya buat Lanjut, kau Ustaz ya. Afan, Anda nggak sopan di Kau depan mengatakan Ustaz. Sorry. bahwa hadis dengan Quran beda. Bedanya di mana? Biar Ustaz yang Aduh. jelaskan. Halo sebentar. Halo. Kau biar Ustaz ini. jelasin. Makanya jangan diam bangga dulu, di halo. roomnya Iya, iya. kau. Masuk di roomnya orang, pertanyaan kau tidak bisa jawab. Lih, Malu kau tahu? kenapa malu? Coba aku tanya sama Ustaz Tata. Nyombong. Sebentar, kau Sombong diam aja sekali dulu. kau. Host, izin host. Saya tanya, Ustaz Tata, hadis dan Quran apa sama? Beda. Kalau Quran itu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin SAW al-mut'abadu bitilawatihi. Firmannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan ibadah bagi yang membaca. Kalau hadis aqwalun nabi wa fa'alun nabi, ucapan nabi atau perbuatan nabi, ya beda. Salah kan aku ya? Salah. Masih Itu salah. karena Host? Ustaz Tata bela kau aja. Oke, nggak usah. Saya tahu Sebentar, dari aku nanya rautnya Ustaz Ustaz Tata. Tata Aku ajari itu. kau nanya. Ustaz Tata Saya yang tahu terhormat. dari Ustaznya. Diam. Face-nya Diam. Ustaz Tata Udah, itu bela kau aja. Ustaz, saya tanya. Apakah Taurat diturunkan kepada Nabi Musa? Iya, Saya tanya Al-Ma'idah. Oke. kau dulu. Apakah Tadi Injil pertanyaan diturunkan saya kepada di Nabi Al-Imran Isa? 3 ayat 3 ini. Kau Loh, jawab. sudah jelas itu. Aku pun hafal itu data itu. Kau pertanyaan Nazzala itu saja alaikal kau kitaba sudah bil lari haqqi kemana-mana musaddiqan kau. lima baina yadai wa anzalat taurata Ini wal dia- injil. dia ini- Min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Itu ayatnya. Sekarang aku tanya Dia sama ini Ustaz Tata. Islam Ustaz Tata, abal-abal mohon dia. maaf, sebentar. Islam sebentar. abal-abal. Apakah karangan Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan surat-surat Paulus itu adalah perkataan Yesus? Enggak, Apakah itu Injil dalam bahasa aslinya? bukan. Apa bahasa aslinya Ustaz? Bahasa aslinya apa? Biblos. Betul Nah, Ustaz? kalau Injil ya beda. Kau tanya Ustaz Berarti Tata, kau yang sedangkan kau ngerti. sendiri yang Ustaz kau Tunjukin tidak bisa sama kami di sini jelaskan. kalau kau memang pinter. Tunjukkan sama kami original teksnya kitab kau itu ada tertulis kata Injil. Bisa? Kau ini ngomong Bisa? mana kau? Bisa? Aku bantu kau. Markus 1 nomor 14. Ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, maka pergilah Yesus ke Galilea untuk memberitakan versi bahasa Indonesia ya, Injil Allah. Kau cek dalam versi bahasa Yunani, Evangelion. Artinya kabar baik. Sejak kapan kabar baik diterjemahkan menjadi Injil? Kalau kau tanya begitu, saya juga kembali muncul pertanyaan di dalam kitabmu. Allahmu orang Arab ya? Saya La tanya kau. ilaha illallah. Sejak kapan Allah itu orang? Nah, lalu saya Sejak bertanya kapan kepada Allah kau. itu Saya- orang? Saya bertanya juga kepada kau. Sejak kapan? Jawab dulu. Kenapa kamu Kenapa Kau nggak mau jawab? kitabmu hanya satu bahasa Arab? Siapa Saya tanya kau bilang? minta maaf ya Pak Ustaz Tata ya. Enggak, kau tuh nggak ada ilmu. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz Afan. Ana mau salat subuh. Ana izin turun dulu semuanya Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, Sama aja saya juga subur sini. Oh gitu ya. Oke. Jujur sama ya, ya. Pak Ustaz tadi menolong dia. Dia ini Islam yang congor yang enggak jelas ya. Bang Alos. Saya Iya. Bang Alos. Ustadz Tahta nggak membela dia gitu, nggak. Itu memang kebenarannya begitu. Benar. Jadi nggak mungkin kami menipu untuk membela saudara, itu nggak juga. Itu kebenarannya begitu. Bang, tapi begini Bang, Al-Quran dengan hadis itu kan tidak bisa Ya beda dipisahkan. beda bang. Gimana nggak bisa dipisahkan? Karena Bukunya aja begini, pisah. Al-Quran kan bertanya kepada hadis Bang. Mana bukan begitu dia Gimana bang. dasarnya, Al-Quran Bang? itu penjelasan Al-Quran itu lewat hadis, seperti itu dia. Bukan bertanya. Al-Quran tidak pernah bertanya sama hadis. Tapi untuk menjelaskan Al-Quran itu kita harus lihat ke hadis. Iya Dan kan, itu bukunya pertanyaannya terpisah, kan di situ. dia berbeda, ya bang ya.
Nah, tadi kan Al-Quran adalah Abang menyatakan itu kan bahwa Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Berarti Al-Quran bertanya kepada hadis. nggak ada istilah seperti itu, Bang. Kalau bagi saya, gini ya, Ya Bang. nggak boleh, Bang. Nggak boleh bagi abang dong. Ini kan penjelasan umat Islam. Oke lah. Namanya Al-Quran itu dia Oke, buku saya terima itu. tersendiri. Itu Tapi adalah jujur ya, firman Bang Saiful Allah. ya. Iya, Bang iya. Saleh ya, jujur ya. Iya. Tadi Bang Ustadz Tata itu menyampaikan dari face body lens-nya Bang Tata. Enggak. Ustadz Tata. Iya. Ustadz Tata itu Cuma untuk mana boleh menjaga bohong dia, Bang. punya nama baik aja dia itu. Kalau tidak kan Bang Ustadz Tata sudah menjawab itu sesuai dengan Oke, apa yang ada saya di jawab ya, pikirannya, Bang. Saya Ustadz. jawab ya. Ustadz Tata itu nggak boleh bohong, Bang. Kami nggak boleh bohong. Apalagi namanya udah Ustadz, ya nggak Oke, boleh ya, bohong. Saya sangat salut dengan Pak Ustadz Tata, jujur ya, di Ruminia semua ya, saya sangat salut dengan Pak Ya. Ustadz Tata. Dan Setiap pertanyaan seperti itu memang. beliau jawab sungguh luar biasa. Itu penjelasannya. Tapi kalau dia ini diskusi dengan dia tidak akan dapat, Bang. Saya naik di roomnya dia Ya, itu. tapi bukan berarti yang dia bilang baru itu bertanya salah, saja Bang. dia sudah, aduh. Oke. Beda dengan Pak Ustadz Tata. Itu Ustadz macam- cara orang berdiskusi, Ustadz macam Bang. Ustadz Tata ini perlu kita junjung tinggi. Ya. Unirifa itu saya pernah diskusi luar biasa, damai, enak, nyaman. Bang Nandar, saya biasa nyaman, enak. Tapi Oke, kalau Bang. ini siapa? Ada lagi yang mau Bang tanya atau gimana? Sudah Bang, artinya saya minta maaf, saya mau turun juga Bang Saiful, minta maaf ya. Oke. Pak Ustadz Tata, makasih ya atas penjelasannya. Bang On, saya minta maaf ya, saya juga mau kerja, jadi nanti kapan-kapan baru kita gabung lagi. Bunda, Oke. Bunda Mawar, Bunda, minta maaf ya Bunda. Bang Wendy, Bang Oce, makasih ya. Semuanya salam damai. Salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Yup.